Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rasulina. Di sini saya akan menjelaskan olahraga kreatif tunanetra kategori low vision. Ruang lingkup yang akan saya bahas mengenai identitas anak, kebutuhan anak, nama olahraga kreatifnya, tujuan, manfaat, peralatan yang digunakan dalam olahraga kreatif, peraturan permainan, cara permainan, video implementasi olahraga kreatif, kesimpulan, serta mengapa alasan saya memilih olahraga tersebut. Selanjutnya, identitas anak. Nama siswa Mutmainah, tepat tanggal lahir Banjarmasin 31 Agustus 2008, umur 12 tahun, kelas 5 SD, sekolah SDN Inklusi Banua Anyar 4, alamat Jalan Petran RT 05, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari 2 bersaudara. Kebutuhan anak. Kebutuhan olahraga anak berbeda dengan anak lainnya karena anak memiliki hambatan dalam penglihatan dalam kurung low vision. Selain materi dan praktek, anak juga memerlukan modifikasi dalam menerima pembelajaran, seperti bermain sambil belajar. Pembelajaran yang menyenangkan diharapkan dapat melatih kekreativitasan anak. Bentuk adaptasi olahraga dengan kondisi anak tunanetra kategori low vision. A. Peraturan permainan. Adaptasi peraturan permainan. Selama permainan dibunyikan kecerekan agar anak menuju sumber bunyi tersebut. Kemudian B. Sarana dan prasarana. Bentuk adaptasi olahraga dengan kondisi anak tunanetra kategori low vision. Adaptasi pada panjang lintasannya dikurangi dan lebarnya ditambahkan. Dimungkinkan untuk anak tidak kecapean dan lintasannya harus dirumput sehingga meminimalisir kecelakaan saat anak terjatuh. Dan tempat yang teduh atau waktu pagi hari tidak mengganggu pandangan anak yang low vision. A. Nama olahraga kreatifnya adalah balap karung. B. Tujuan olahraga kreatif balap karung. 1. Untuk mengetahui cara seseorang mencapai tujuan dengan keterbatasan gerak karena kakinya tidak sepenuhnya berfungsi. Yang kedua, untuk melatih ketangkasan dan kecepatan. Siapa yang cepat maka dia sebagai pemenangnya. C. Manfaat olahraga kreatif balap karung. 1. Untuk meningkatkan koordinasi tubuh. Yang kedua, untuk melatih keseimbangan dan ritme yang seimbang agar tidak terjatuh dalam perjalanan. Yang ketiga, merangsang kemampuan sensorik dan motorik pada anak. Kemudian adalah peralatan yang digunakan dalam olahraga kreatif. Yang pertama adalah meteran, yang kedua adalah peluit. Yang ketiga adalah karung, keempat adalah tali rapia, yang kelima adalah kecerekan. Peraturan permainan. Peserta diizinkan menggunakan karung sesuai tinggi dan lebar badannya. Para peserta harus menggunakan karung sebelum aba-aba start. Karung dipakai dari ujung kaki hingga pinggang atau dada sambil dipegangi. Selama aba-aba start belum ditiup, maka seluruh peserta harus ada di belakang garis start. Peserta tidak boleh keluar pada garis yang sudah ditentukan. Tidak boleh mendorong, menutupi jalan pemain lain saat permainan ini dimulai. Tidak boleh melepaskan karung hingga mencapai garis finish. Pemain yang paling cepat sampai ke garis finish, maka itulah pemenangnya. Cara permainan. Para peserta yang mengikuti balap karung harus bersiap-siap di belakang karung dan garis start. Selanjutnya, para peserta diwajibkan menggunakan karung di depan yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum aba-aba start, maka semua karung harus sudah dipakai. Semua peserta harus berdiri di belakang garis start.
Saat aba-aba dimulai, para peserta lomba menuju garis finish dengan dibunyikannya lonceng tanda sudah mencapai garis finish. Peserta yang mencapai garis finish terlebih dahulu, maka itulah pemenangnya. Selanjutnya adalah video implementasi olahraga balap karung pada anak tunanetra kategori low vision. Kesimpulan, tunanetra adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Maka dari itu diperlukan modifikasi dalam pembelajaran, seperti pada materi lompat jauh dan lompat dekat. Dapat kita modifikasi dengan permainan balap karung, agar anak dapat bermain sambil belajar. Pembelajaran yang menyenangkan dalam upaya melatih kreativitasan anak. Selain itu, banyak hal yang didapat dari balap karung tersebut, antara lain meningkatkan koordinasi tubuh, melatih kekuatan kaki, dan keseimbangan tubuh. Mengapa memilih balap karung? Alasan saya memilih olahraga balap karung pada anak tunanetra kategori low vision karena olahraga itu mudah dilakukan dan familiar di lingkungan tempat tinggal anak, serta dalam pembelajaran juga ada materi tentang lompat jauh dan lompat dekat. Agar anak tidak merasa bosan dengan praktek yang biasa saja, jadi saya memodifikasinya dengan balap karung. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.